Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran di semester 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang rantai makanan. Ingatkah kalian waktu dulu di kelas 5 ada pelajaran tentang rantai makanan? Nah, di kelas 6 ini adalah rangkuman-rangkuman pembelajaran dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Hari ini kita akan merangkum atau mengingat kembali tentang materi rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Jadi rantai makanan peristiwa makan dan dimakan. Oleh siapa? Oleh makhluk hidup. Untuk apa makhluk hidup memperoleh untuk apa makhluk hidup itu melakukan kegiatan rantai makanan? Untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi Bu Rima ulang sekali lagi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dalam rantai makanan itu komponen dalam rantai makanan itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah produsen. Yang kedua adalah konsumen. Dan yang ketiga adalah dekomposer. Atau nama lainnya adalah pengurai. Jadi Bu Rima ulang sekali lagi bahwa dalam rantai makanan ada tiga komponen yang harus ada. Komponen itu nama lainnya atau unsur. Unsur dalam rantai makanan ada tiga. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer atau nama lain dari pengurai. Nah, kita akan bahas satu persatu dari produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Oke. Jadi kalau produsen itu adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan. Kira-kira makhluk hidup apa yang bisa membuat makanan? Nah, makhluk hidup itu kan ada tiga. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, dari ketiga itu, siapa yang bisa membuat makanannya? Itu adalah tumbuhan. Apa saja tumbuhan itu? Ada padi, ada rumput, ada pohon pisang, dan lain-lain. Pokoknya yang memiliki daun dan memiliki zat hijau daun itu mereka bisa membuat makanannya sendiri. Padi, rumput, pohon pisang, pohon mangga, dan lain-lain. Kemudian konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup
yang memakan makhluk hidup yang memakan produsen dan memakan sesamanya. Sesamanya itu ya hewan bisa makan hewan atau hewan makan tumbuhan. Jadi makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Jadi konsumen ini nanti berupa hewan ya. Konsumen ini nanti berupa hewan. Kemudian yang ketiga, dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai. Pengurai itu yang organisme puncak. Jadi puncak itu tertinggi atau paling akhir. Nah, organisme ini biasanya berupa jamur atau bakteri pembusuk. Jadi ini berupa jamur. Ini adalah organisme puncak, yaitu biasanya jamur atau bakteri pembusuk. Nah, oke. Jadi ini adalah komponen atau unsur yang harus ada pada rantai makanan, ya. Bu Rima ulang sekali lagi bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan untuk kelangsungan hidup. Kemudian komponen dari rantai makanan ada 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer. Produsen itu berupa tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah padi, rumput, dan pohon pisang. Kemudian yang ketiga, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau tumbuhan dan memakan hewan lain yang sebelumnya. Kemudian dekomposer atau pengurai adalah organisme puncak terakhir yang berupa jamur atau bakteri pembusuk. Nah, kita langsung saja menuju contohnya bagaimana rantai makanan itu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan makhluk hidup di bawah ini. Jadi ada tumbuhan cabai, belalang, burung pipit, elang, dan juga ular. Nah, yang pertama dalam rantai makanan itu, yang pertama adalah selalu produsen. Yang pertama itu selalu produsen. Jadi gambar rantai makanan. Maaf, bukan gambar tapi skema. Rantai makanan. Ingat ya, yang pertama itu adalah selalu produsen. Yang pertama itu selalu produsen, karena dia yang membuat makanan. Kita lihat produsen itu yang membuat makanan. Nah, yang membuat makanan itu adalah tumbuhan. Kita cari dari 5 ini mana yang tumbuhan. Nah, yang tumbuhan cabai, tumbuhan cabai. Nah, untuk menandai dimakan kita pakai anak panah. Tumbuhan cabai dimakan kira-kira dari 1, 2, 3, 4 dari keempat hewan ini, mana yang kira-kira akan makan cabai? Apakah burung pipit? Apakah elang, ular, atau belalang? Nah, yaitu adalah belalang. Belalang ini adalah yang memakan cabai. Jadi hewan yang memakan
produsen langsung, hewan yang memakan produsen langsung itu disebutkan dengan konsumen satu. Kemudian kira-kira belalang dimakan siapa? Apakah elang, ular, atau burung pipit? Kira-kira yang mana? Yang burung pipit. Karena burung pipit itu memakan binatang-binatang yang kecil-kecil. Belalang itu kan kecil. Kemudian burung pipit ini kan konsumen satu. Hewan yang memakan konsumen satu itu disebut dengan konsumen dua. Kemudian burung pipit ini masih ada. Jadi belalang sudah, burung pipit sudah, tinggal elang dan ular. Burung pipit kira-kira dimakan elang atau ular? Dimakan ular. Nah, ular ini memakan konsumen dua. Berarti ular ini adalah konsumen 3. Nah, kemudian ular sudah, tinggal elang. Berarti ular dimakan elang. Nah, karena elang ini memakan konsumen 3, maka ini disebut dengan konsumen 4. Oke. Jadi Burima ulang ya. Tumbuhan cabai dimakan belalang. Belalang dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan ular dan ular dimakan elang. Tumbuhan cabai ini perannya dalam rantai makanan, perannya adalah produsen. Belalang perannya adalah konsumen. Dan burung pipit ini adalah perannya dalam rantai makanan ini konsumen tingkat 2. Ular ini adalah konsumen 3 dan elang adalah konsumen 4. Oke. Nah, tugasmu adalah urutkan makhluk hidup di bawah ini menjadi sebuah rantai makanan dan tuliskan perannya. Jadi misalnya ulat ini sebagai konsumen berapa tadi, burung pipit sebagai apa, bunga sepatu ini sebagai apa, dan elang tadi sebagai apa. Tadi perannya itu ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan sebagainya, dan juga ada pengurai atau dekomposer. Nah, kemudian ini adalah soalnya nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 adalah ulat, burung pipit, bunga sepatu, elang. Nomor 2 singa, pepohonan, serigala, kelinci. Yang ketiga ayam, rumput, serigala, singa, dan belalang. Kemudian yang keempat ular, jamur, elang, rumput, belalang, katak. Nah, silahkan dikerjakan di buku tulis IPA. Nah, ini adalah materi kedua pada hari ini tentang IPA, yaitu pengaruh makhluk hidup dalam rantai makanan. Bu Rima ambilkan contoh, misalnya jika tidak ada padi, maka apa yang terjadi pada manusia? Kalau tidak ada padi, maka tidak akan ada beras. Beras, kalau tidak ada beras, maka tidak akan ada nasi. Kalau tidak ada nasi, sedangkan nasi adalah kebutuhan pokok manusia, maka manusia akan kelaparan. Nah, kalau lama-lama kelaparan, tidak ada makanan pokok, maka manusia itu bisa sakit. Karena kalau di Indonesia itu kadang makan tanpa nasi itu tetap saja masih lapar. Jadi kita selalu butuh nasi. Oke. Nah, ini Bu Rima berikan contoh, ada rantai makanan, rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. Sekarang kalau Bu Rima
tikus ini tidak ada. Tikus ini tidak ada. Tikus ini mati. Ini mati. Maka yang terjadi apa? Sekarang kita lihat dulu, kalau tikus mati, apa yang akan terjadi pada rumput dan pada elang? Oke, rumput ini dimakan tikus. Kalau tikus tidak ada, berarti rumput tidak dimakan siapa-siapa. Berarti rumput ini menjadi lebih banyak. Ya kan? Karena rumput kan tidak dimakan siapa-siapa. Jadi rumputnya masih banyak, lebih banyak. Kalau rumput dimakan tikus, berarti rumputnya berkurang. Karena tikus mati, maka rumputnya menjadi lebih banyak, atau rumput menjadi lebih subur, atau rumput bisa menjadi, pokoknya rumputnya itu seimbang. Jadi rumputnya lebih banyak karena tidak ada yang memakan. Itu yang terjadi pada rumput. Sekarang kita lihat yang terjadi pada elang. Tikus dimakan elang, berarti makanannya elang adalah tikus. Oke, Bu Rima ulang ya. Elang itu memakan tikus, berarti elang ini kebutuhannya adalah makan tikus. Kalau tikus tidak ada, berarti elang tidak punya makanan. Elang tidak punya makanan, berarti elang ini akan punah karena tidak ada makanan. Karena makanannya sudah mati semua, elang tidak ada makanan lagi, maka elang akan punah. Oke, itu keterhubungannya ya. Sekarang Bu Rima berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini rantai makanannya ada tumbuhan tomat, belalang, burung pipit, ular, dan juga elang. Oke. Kalau misalnya kita ambil salah satu yang punah adalah burung pipit. Burung pipit ini mati. Apa yang terjadi pada belalang? Apa yang terjadi pada ular? Apa yang terjadi pada elang? Dan apa yang terjadi pada tumbuhan tomat? Kita lihat terlebih dahulu dari yang sebelahnya dulu ya. Misal kalau burung pipit tidak ada, maka apa yang terjadi pada belalang? Belalang itu dimakan burung pipit, ya kan? Kalau burung pipit tidak ada, maka belalang akan semakin turun atau semakin banyak. Nah, belalang semakin banyak. Kenapa? Kan belalang nggak ada yang makan. Ular kan tidak makan belalang. Elang tidak makan belalang. Jadi belalang ini tidak dimakan siapapun. Jadi semakin banyak. Kita lihat apa yang terjadi pada ular. Kalau ular ini kan makanannya burung pipit. Kalau burung pipit tidak ada, ular tidak makan apa, maka ular akan semakin punah. Kita lihat pada elang. Elang ini kan makanannya adalah ular. Kalau ularnya semakin punah, nah ular ini semakin punah kan, maka elangnya akan semakin punah juga, kan tidak ada makanannya. Kita sudah tahu yang elang, ular sudah, belalang sudah. Lah ini sekarang tumbuhan tomat. Yang makan tumbuhan tomat adalah siapa? Belalang. Kalau belalangnya ini semakin banyak, maka tumbuhan tomatnya bagaimana? Semakin sedikit karena belalangnya ini akan memakan tumbuhan tomat semakin sedikit. Nah, ini akan semakin sedikit karena dimakan oleh belalang yang semakin banyak. Oke, itu adalah dua contoh pengaruh dari salah satu peran hewan yang punah. Yang terjadi adalah ini.
Nah, ini adalah tugasmu yang kedua. Yang pertama, ada rantai makanan bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Jika ulat punah, maka yang terjadi pada bunga sepatu, burung pipit, dan elang adalah yang kedua, sawi, belalang, katak, dan elang. Jika katak yang punah, maka yang terjadi pada sawi, belalang, dan elang adalah, nah ini tugas juga dikerjakan di buku tulis IPA.